Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Saya percaya pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali siap untuk menyambut firman-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh berbicara dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kami, boleh menolong kami menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan tolong, biarlah sungguh firman-Mu ini menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Terima kasih, kami siap sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan judul tema, yaitu adalah sukacita kemenangan, yang diambil dari Ester pasal yang ke-9 sampai yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat 20 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang-orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar-mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga boleh menghidupi, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, saya percaya kita pernah melihat sebuah tugu. Dan setiap tugu pasti ada makna di baliknya. Misalnya kita ambil contoh yaitu adalah Monas. Monas berdiri dengan amat sangat tinggi 132 meter dan tugu ini sebenarnya dibangun untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Misalnya lagi kita boleh melihat yaitu adalah Tugu Monumen Juang 45 di Klaten. Saudara sekalian, monumen ini dibangun pada tahun 1974, dianggap sebagai monumen yang paling gagah dan bernilai tinggi di Klaten. Terdapat patung jenderal dan prajuritnya yang digambarkan memiliki semangat juang tinggi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Misalnya kita lihat lagi di Jogja, ada Monumen Yogya Kembali. Saudara sekalian, Monumen Yogya Kembali ini, penggagas monumen ini sendiri adalah Kolonel Sugiarto. Sedangkan untuk pemilihan nama Yogya Kembali ini mengacu pada peristiwa sejarah ditariknya tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta sekaligus peristiwa kembalinya Yogyakarta ke tangan pemerintah RI. Saudara sekalian, tugu-tugu ini menunjukkan ada makna, ada sejarah di baliknya. Demikian pula kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, menunjukkan karya Kristus yang begitu luar biasa melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kehidupan ini kita boleh syukuri dan juga boleh menyatakan Kristus yang telah mati di kayu salib dan menang atas maut, dan di dalamnya setiap kita boleh menerima keselamatan. Saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita kembali melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca, bulan ke-12 yakni bulan Adar pada hari yang ke-13 adalah saat pelaksanaan titah raja untuk menyerang orang Yahudi. Akan tetapi kenyataannya berbeda. Orang Yahudilah yang menyerang musuh-musuh mereka. Pasalnya, pada hari ke-13 dan dilanjutkan pada hari ke-14 sesuai dengan permintaan Ester, diberlakukan undang-undang yang memperbolehkan orang Yahudi melawan dan membunuh musuh-musuh mereka. Pada hari ke-13 di Benteng Susan, orang Yahudi membunuh 500 orang, termasuk ke-10 anak Haman, yaitu Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Permasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Kita melihat itu dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ester lalu meminta agar ke-10 anak Haman disulahkan pada tiang.
Dalam kisah Ester ini, Mordekai menyelesaikan penghakiman Allah terhadap orang Amalek, yaitu Haman dan anak-anaknya. Kita bisa lihat penjelasan dalam renungan Ester pasal 3 sampai pasal yang keempat. Pada hari ke-14, orang Yahudi membunuh 300 orang di benteng Susan dan 75 orang di luar benteng. Sehingga hari itu berubah menjadi hari perjamuan dan sukacita. Mordekai menulis peristiwa itu, lalu ia mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros agar mereka merayakan hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar sebagai hari perjamuan dan sukacita. Hari raya itu kemudian disebut Hari Raya Purim. Hari raya yang dirayakan setiap tahun tersebut mengingatkan orang Yahudi bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari bencana pembunuhan oleh Haman dan sekutunya. Hari raya ini biasanya dirayakan antara lain dengan membaca kitab Ester di sinagoge, saling mengirim makanan, memberi sedekah, makan bersama hingga pesta, dan memakai kostum khusus. Apa yang dilakukan Mordekai itu dicatat dalam sejarah Media dan Persia. Dan Mordekai menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Kemenangan orang Yahudi tidaklah terlepas dari campur tangan Tuhan. Meskipun kehadiran Tuhan tidak terlihat secara kasat mata, Mordekai menyadari bahwa adanya pertolongan Tuhan bagi orang Yahudi sungguh-sungguh nyata. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-14. Atau kita bisa lihat di pasal 4 ayat yang ke-14. Saudara sekalian, riwayat Hari Raya Purim ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Sukacita terbesar dalam hidup orang beriman adalah karena Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Apakah Anda selalu mengingat penebusan dosa Kristus dan sudahkah kita meresponnya dengan selalu bersyukur dalam hidup kita ini dengan menaati setiap kehendaknya? Setiap kita merupakan penyataan karya Kristus di atas kayu salib. Kristus mengasihi setiap kita. Kristus mau mati bagi kita. Dan kita adalah bukti-bukti kasih Allah di mana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang tidak layak seperti kita. Biar dalam kehidupan setiap hari, setiap kita boleh menyatakan Kristus yang hidup, yang telah berkarya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa mengingatkan bahwa Engkau ada. Engkau telah mati bagi setiap kami. Setiap kami merupakan wujud nyata karya Kristus yang sungguh amat ajaib. Yang menyelamatkan orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak seperti kami. Dan biarlah kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan ini boleh menjadi satu peringatan, boleh menjadi satu penyataan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, bahwa orang-orang seperti mereka pun ada harapan untuk diselamatkan di dalam karya penebusan Kristus. Tolong setiap kami, biarlah setiap hari kami boleh menghidupi keselamatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Dan biarlah kehidupan kita boleh memancarkan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.